Bila pada Pilpres 2019, Sandiaga yang memiliki harta sekitar 5 triliun itu berani mengeluarkan sekitar 100 juta US dollar, apalagi pada Pilpres 2024, dia memiliki 10 triliun rupiah. Kira-kira berapa yang dia akan keluarkan ya? Jumlah harta milik Sandiaga Uno itu jelas jauh di atas Anies, Ganjar, ataupun Erick Thohir. Halo sobat, jumpa lagi kita dalam program The Editors Media Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, telah menyatakan kesiapan untuk maju dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres pada 2024. Deklarasi itu dia ungkapkan dalam beberapa kegiatan di Jawa Timur. Diawali saat menghadiri sebuah acara Partai Persatuan Pembangunan di Madura pada 18 Desember 2022. Dan dalam berbagai kesempatan juga, Sandiaga menyatakan masih tegak lurus untuk setia dan loyal terhadap partainya yaitu Partai Gerindra serta Ketua Umumnya Prabowo Subianto. Dan Prabowo saat ini juga menjabat Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju kali ini. Sehingga Sandiaga mengakui bahwa dirinya juga masih bergantung pada arahan dari sang Ketua Umum yaitu Prabowo. Deklarasi kesiapan Sandiaga tersebut menambah jajaran tokoh yang telah dinyatakan, atau diukur berdasarkan survei layak dan pantas untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. Di jajaran nama tersebut antara lain ada nama Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Erick Thohir, dan juga ada Muhaimin Iskandar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta masyarakat jeli saat memilih calon presiden pada pemilu 2024. Ia berharap calon yang akan memimpin Indonesia yang lebih paham ekonomi untuk menghadapi resesi global yang akan terjadi. Dari nama-nama tersebut, ada Prabowo, AHY, Airlangga, dan Muhaimin. Mereka semua adalah ketua umum partai politik. Adapun Puan Maharani memang bukan ketua umum, tapi dia adalah putri dari sang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Dan untuk kali ini, Sobat Media Indonesia, mari kita membahas pada sosok-sosok yang bukanlah pemilik partai politik, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Ganjar Pranowo kita ketahui adalah seorang aktivis di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meskipun dia bukan pejabat tinggi partai tersebut. Dia sudah mengabdi di PDIP selama beberapa dekade. Ya, Ganjar sudah menjadi anggota DPR RI dari PDIP sejak 2004. Ganjar mengawali karir sebagai anggota DPR sebagai pengganti antar waktu. Ganjar Pranowo sendiri sebenarnya sudah dideklarasikan untuk menjadi capres oleh satu partai politik, yakni Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Sayangnya, PSI bukanlah partai politik pemilik kursi DPR pada pemilu 2019. Sehingga langkah Ganjar belum tentu mulus bila mengandalkan hanya suara PSI. Dan Ganjar yang sempat mengaku siap berkompetisi dalam Pilpres 2024, dan ujung-ujungnya justru Ganjar mendapat ganjaran teguran lisan dari PDIP. Pemberian sanksi itu lantaran pernyataan Ganjar dinilai dapat menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Meskipun Ganjar diakui tidak melanggar ADART partai. Soalnya kan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah meminta seluruh anggota dan kader partai untuk membangun kesabaran revolusioner terkait capres dan cawapres. Dan di sisi lain, konstitusi di Indonesia masih memastikan bahwa partai politik memonopoli pencalonan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak monopoli partai dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dan dalam aturan turunannya, yakni Undang-Undang Pemilu, ternyata tidak semua partai memiliki hak kebebasan untuk mengajukan calon presiden. Hanya parpol dan gabungan parpol yang memenuhi presidensial threshold 20% jumlah kursi DPR
atau 25% dari suara sah dalam pemilu sebelumnya yang bisa mengajukan pasangan calon. Aturan dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu itulah yang kerap diistilahkan dengan presidential threshold alias ambang batas pengajuan calon presiden. Setidaknya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengantongi dukungan dari Partai Nasdem untuk maju sebagai calon presiden pada 2024. Walhasil, Anies telah memiliki sekitar 9% suara sah atau 10% kursi DPR yang milik Nasdem. Adapun Erick Thohir belum mengantongi dukungan resmi partai politik. Erick pun memang belum mendeklarasikan sikapnya. Akan tetapi berbagai relawan dan juga survei telah menilai posisinya pantas untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kembali ke Sandiaga Uno. Pria kelahiran 28 Juni 1969 itu praktis tidak mengambil suara dari Partai Gerindra. Pasalnya pada Rapimnas Partai Gerindra 2022, sebanyak 34 DPD mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Dan Prabowo sudah menerima pencalonan tersebut pada 12 Agustus 2022. Berarti pada Pilpres 2024, Prabowo akan menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya. Itu pun kalau kita tidak menghitung kekalahan Prabowo terhadap Wiranto dalam konvensi Partai Golkar pada 2004. Setelah itu, Prabowo juga kalah saat menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri pada pemilu 2009. Ya sekadar intermezzo, Prabowo selaku Menteri Pertahanan pada Desember 2022 telah memberikan pangkat Letnan Kolonel tituler TNI Angkatan Darat kepada Deddy Corbuzier. Dan sebelumnya Prabowo juga telah menjadikan Deddy sebagai duta komponen cadangan. Lalu apakah Deddy akan murni menjalankan tugas untuk menyosialisasikan program keamanan di media sosial seperti penjelasan resmi? Atau menjadi influencer bagi Prabowo seperti yang dikhawatirkan oleh sejumlah pengamat? Kita tunggu dan lihat saja. Balik lagi ke Sandiaga, Sobat Media Indonesia. Dengan kondisi ini, apakah Sandiaga akan beralih ke partai lain? Apalagi jelang Mukernas P3, nama Sandiaga Uno telah menjadi salah satu yang mengemuka di basis masa partai berlambang Ka'bah tersebut. Pesaingnya ya kurang lebih sama juga nama-namanya. Ada Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Atau bisa jadi Sandiaga memiliki kuasa untuk mempengaruhi koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN, sehingga mereka akan memasang Sandiaga. Apalagi kekuatan KIB telah mencapai sekitar 28% suara sah atau 32% dari kursi DPR. Mereka telah memenuhi syarat presidensial threshold. Persoalannya tinggal menentukan sosok yang diusung oleh KIB untuk berduet dengan Sandiaga. Apakah Airlangga Hartarto atau Ganjar Pranowo? Dan kalau toh harus keluar dari Gerindra sebenarnya bukan barang baru bagi Sandiaga Uno. Bila kita ingat pada Pilpres 2019, pasangan Prabowo dan Sandiaga yang diusung oleh PAN, Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Berkarya, itu agar bisa diterima oleh gabungan partai, Sandiaga sempat diminta untuk melepaskan status keanggotaan dari Partai Gerindra. Dan sekitar setahun setelahnya, yaitu pada 15 Agustus 2019, Sandiaga melalui akun Instagramnya mengunggah konten video dirinya melepas kemeja batik Megamendung berwarna biru dan memperlihatkan kaos hitam bertuliskan Gerindra. Adapun captionnya adalah, "Saya kembali." Dan setelah itu, Sandiaga kembali mendapatkan posisi Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik telah menyebutkan, mereka yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar tidak-tidaknya secara potensial akan memiliki kekuasaan. Selain kekayaan, yang termasuk dalam sumber kekuasaan antara lain ya tanah, senjata, pengetahuan, popularitas, dan status sosial yang tinggi, serta massa yang terorganisasi dan jabatan. Dan bila mereka telah menggunakan sumber kekuasaan tersebut ke dalam kegiatan politik secara efektif, mereka akan dipandang memiliki kekuasaan yang aktual. Dan kembali bila kita mengingat Pilpres 2019, politisi Partai Demokrat Andi Arief pada Agustus 2018 sempat membuat heboh dengan istilah Jenderal Kardus. Andi menyebut Sandiaga telah menyetor ke PAN dan PKS masing-masing 500 miliar untuk mengusung Sandiaga sebagai cawapres Prabowo.
Sandiaga ya pasti dia membantah telah memberikan mahar sebesar 1 triliun kepada kedua partai tersebut. Dan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu juga telah menghentikan kasus tersebut karena dianggap tidak dapat ditemukan bukti yang kuat. Dan dilansir dari Bloomberg pada 27 Maret 2019, Sandiaga mengaku telah menghabiskan sekitar 100 juta, tapi US dollar, atau bila dalam kurs $1 Rp14.000, maka dia telah habis sekitar 1,4 triliun pada Pilpres 2019. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di KPK, pada 2018 harta Sandiaga Uno saat maju sebagai calon wapres itu lebih dari 5 triliun. Dan pada pelaporan 31 Desember 2020, harta Sandiaga yang telah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sekitar 3,8 triliun. Dan berdasarkan LHKPN 2021, harta Sandiaga melonjak tidak main-main menjadi 10,6 triliun. Bila pada Pilpres 2019, Sandiaga yang memiliki harta sekitar 5 triliun itu berani mengeluarkan sekitar 100 juta US dollar, apalagi pada Pilpres 2024, dia memiliki 10 triliun rupiah. Kira-kira berapa yang dia akan keluarkan ya? Jumlah harta milik Sandiaga Uno itu jelas jauh di atas Anies, Ganjar, ataupun Erick Thohir. Anies berdasarkan LHKPN pada 2019 itu memiliki harta sekitar 11 miliar. Yang berkurang pada LHKPN 2020 menjadi sekitar 10,9 miliar. Sedangkan Ganjar saat maju sebagai calon gubernur memiliki harta sekitar 6,7 miliar. Dan pada 2019 menjadi 9,9 miliar. Yang naik lagi pada 2021 menjadi 11,7 miliar. Sedangkan Erick Thohir pada laporan 2019 saat awal menjabat Menteri BUMN memiliki harta 2,316 triliun yang menjadi 2,312 triliun pada 2020 dan pada 2021 menjadi 2,319 triliun. Lalu, apakah hanya pemimpin yang menderita yang akan memikirkan rakyat yang menderita seperti diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin? Apakah pendapat Caimin itu sebagai sebuah kebenaran atau slogan kampanye semata untuk mendekatkan diri ke masyarakat yang menderita? Ya mungkin hanya Caimin yang tahu mengenai itu. Selain mengenai harta, Ganjar dan Anies itu memiliki massa terorganisasi itu berupa relawan. Walhasil ya mereka berhasil menempati papan atas dalam survei kandidat calon presiden. Terkhusus Ganjar yang sudah menjadi anggota DPR sejak 2004, dilanjutkan pada periode 2009, kemudian dia menjadi gubernur sejak 2013 dan 2018. Tentunya Ganjar memiliki modal basis massa. Sedangkan Anies itu juga sudah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat dan pendidikan. Anies pernah menjabat sebagai rektor dan juga tim kampanye pasangan Joko Widodo Yusuf Kalla, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies itu juga memiliki modal basis massa. Di sisi lain, Erick Thohir memiliki jabatan yang strategis yakni membawakan badan usaha milik negara dan beragam aktivitasnya termasuk di sepak bola. Sedangkan Sandiaga Uno, dia pernah menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto dan pasangan itu meraih 68,6 juta suara di tingkat nasional. Tidak main-main. Dan tentunya perolehan suara tersebut itu ada juga andil dari Sandiaga. Dan kalau kita melihat aktivitas di media sosial, baik Sandiaga, Ganjar, Anies, dan Erick Thohir sama-sama memiliki pengikut yang cukup mumpuni dan tidak kaleng-kaleng. Ganjar memiliki modal netizen sekitar 5,4 juta di Instagram. Dia juga memiliki pengikut 4,9 juta di TikTok dan sekitar 1,5 juta subscriber di YouTube. Sedangkan Anies memiliki 5,8 juta pengikut di Instagram, 150 ribuan pengikut di TikTok, dan 224 ribu subscriber di YouTube. Adapun Erick Thohir, dia diikuti oleh 2,4 juta netizen di Instagram, 850 ribu di TikTok, dan 72 ribu subscriber di YouTube. Adapun Sandiaga Uno, ini juga luar biasa. Dia memiliki 9 juta pengikut di Instagram,
1,2 juta pengikut di TikTok, dan sekitar 700.000 subscriber di YouTube. Sayangnya, atau untungnya, follower di media sosial itu tidak bisa menjadi syarat dalam pencalonan presiden. Kalau itu menjadi syarat, ya presiden kita ya YouTuber atau selebgram. Keempat tokoh nasional ini juga memiliki umur yang kurang lebih sama. Ganjar itu kelahiran 1968, Anies dan Sandi kelahiran 69, sedangkan Erick Thohir kelahiran 70. Sehingga pada 2024 mereka akan berada di kisaran usia 54 sampai 57 tahun. Sehingga mereka sudah memiliki kematangan dan mereka masih fit dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dari 4 nama tersebut, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Sandiaga Uno telah menyatakan kesediaan untuk maju dalam Pilpres 2024. Terlepas dari surat peringatan atau surat teguran yang diterima oleh Ganjar, keterbukaan sikap politik para tokoh tersebut sebenarnya harus diapresiasi. Sebab mereka memberikan publik hak, yaitu berupa waktu untuk menilai para kandidat. Terlepas apakah dari durasi selama itu membuat para kandidat itu dikenal, disukai, diterima hingga dipilih, itu menjadi hak pemilih. Hanya saja, sehebat apapun, nasib mereka itu tergantung pada preferensi partai politik sebagai pemilik kekuasaan aktual saat ini. Beragam sumber kekuasaan yang mereka miliki itu berpeluang terhenti sekadar menjadi potensi, bukan kekuasaan yang aktual. Di mana langkah mereka terkendala, bukan karena kalah dalam kompetisi, melainkan karena aturan ambang batas presiden, serta monopoli partai politik dalam pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya begitulah aturannya. Terlepas dari beragam kegiatan dan aktivitas para tokoh politik tersebut, kami dari tim The Editors Media Indonesia mengucapkan selamat Hari Natal kepada yang merayakan dan selamat Tahun Baru. Kiranya kita menjalani tahun 2023 dengan tetap tenang dan menggunakan akal sehat.